Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Desi di sini. Pada hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1 pembelajaran kedua. Simak materi video berikut ini. Nah, untuk materi pertama, kita akan belajar tentang pengamalan Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar, gagah, dan juga perkasa. Coba lihatlah perisainya. Perisai itu membuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar atau aturan, Pancasila artinya 5 dasar atau aturan. Nah, berikut ini adalah gambar Pancasila dengan kelima lambangnya. Kita sudah mempelajari Pancasila mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Untuk materi kelas 6 ini, kita akan membahas tentang pengamalan sikap pada sila pertama dan juga sila kedua. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa atau sila yang pertama yaitu sebagai berikut. 1. Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kita wajib melaksanakan semua perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Kemudian yang kedua, toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Sebagai umat beragama, kita wajib bertoleransi dan menghormati agama lain. Itu termasuk contoh dari pengamalan sila yang pertama. Kemudian, untuk yang ketiga adalah kerukunan antar umat beragama. Apapun agamanya, kita harus tetap rukun dan saling menghormati. Lalu, untuk sila yang kedua, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu 1. Persamaan derajat. Semua manusia sama derajatnya, tidak ada tinggi dan tidak ada yang rendah. Yang kedua adalah menghargai hak asasi manusia. Bila kita menghargai hak asasi manusia, berarti kita telah mengamalkan Pancasila sila kedua. Yang ketiga adalah solidaritas antar sesama manusia. Hidup saling tolong-menolong antar umat manusia. Itu berarti kita telah mengamalkan sila kedua. Yang keempat adalah perdamaian. Hidup damai, rukun, dan sejahtera. Amati gambar di bawah ini dan tunjukkan mana yang sesuai dengan sila pertama atau sila kedua pada Pancasila. Coba kalian amati gambar 1, 2, dan 3. Pada gambar 1 terlihat seseorang yang beragama Hindu sedang memeluk orang yang beragama Islam. Walaupun mereka berbeda agama, tapi mereka tetap rukun. Itu berarti mereka mengamalkan sila pertama. Nah, yang kedua ini ada gambar biksu sedang memberikan bantuan kepada umat muslim. Walaupun mereka berbeda agama, tapi mereka tetap saling toleransi dan tolong-menolong. Ini berarti mereka telah mengamalkan pengamalan sila yang pertama. Coba perhatikan gambar 4, 5, 6, 7, 8 berikut ini. Ini merupakan contoh dari pengamalan sila yang kedua. Pada gambar nomor 4, ada teman yang sakit, kemudian teman yang lainnya menjenguk. Dan di gambar yang nomor 5 ini adalah belajar kelompok dan saling membantu satu sama lain. Kemudian untuk yang nomor 6, sini gambarnya adalah seorang anak yang sedang membantu temannya kesakitan waktu terjatuh. Gambar nomor 7 adalah saling membantu saat belajar di kelas. Dan gambar yang ke-8 ini
adalah seorang anak yang menghormati orang tuanya dengan bercium tangan saat hendak berpamitan. Nah, anak-anak, itu tadi adalah contoh pengamalan sila yang kedua, Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab. Merawat tanaman merupakan perwujudan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan tanaman sebagai sumber kehidupan dan sahabat bagi manusia. Manfaat tanaman bukan hanya pada buah dan bunga. Bagian tanaman lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dan Asia Tenggara adalah kayu. Banyak produk seni yang terbuat dari kayu, salah satunya adalah patung. Kamu bisa membuat patung seperti mereka. Namun, kali ini kamu akan belajar membuat patung dari tanah liat dan juga plastisin. Proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat. Pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak tekan maupun ukir. Namun, untuk teknik cetak tekan dan ukir sebaiknya menggunakan tanah liat plastisin. Jangan menggunakan tanah yang terlalu lembek karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi dan juga jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Untuk kegiatan membuat patung Nusantara ini, kamu dapat menggunakan tanah liat yang dapat ditemukan di sekitar tempat tinggalmu. Jika di sekitarmu tidak terdapat tanah liat, maka kamu bisa menggunakan lilin atau plastisin. Kamu dapat membuat sendiri adonan plastisin dari tepung dengan langkah-langkah berikut ini. Bahan-bahan yang diperlukan: 2 cangkir terigu, setengah cangkir garam, 2 sendok makan minyak sayur, 1,5 cangkir air hangat, dan pewarna makanan secukupnya. Kemudian cara pembuatannya: yang pertama, campurkan terigu, garam, dan minyak sayur dalam wadah. Kemudian, masukkan air hangat secara bertahap hingga adonan menjadi liat tidak terlalu lembek. Yang ketiga, gulung dan remas-remas adonan hingga bercampur dengan sempurna. Yang keempat, bagi adonan menjadi beberapa bagian. Buatlah lubang di tengahnya dan teteskan tengahnya pewarna makanan. Kemudian gulung-gulung adonan hingga warna tercampur merata. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Nah, setelah kalian mempelajari video tadi, jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya. Ingat pesan dari Bu Desi, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan COVID-19, dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.